Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Prastiwi, NIM 630101917 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan syariah. Manajemen proses penyaluran dana. Manajemen pembiayaan atau sering disebut dengan penyaluran dana adalah pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap penyaluran dana yang dilakukan bank kepada pihak lain dengan melibatkan sumber daya insani atau SDI yang ada. Manajemen pembiayaan yang kuat sangat mendasar bagi kelangsungan hidup dan profitabilitas bank. Pengelolaan pembiayaan adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Adapun langkah-langkah perbankan di Indonesia agar mencapai kondisi perkreditan yang sehat, yaitu 1. Perencanaan kredit atau pembiayaan. Perencanaan kredit yang sangat dibutuhkan oleh manajemen perbankan untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian kredit ke nasabah. Yang kedua, proses pemberian kredit atau pembiayaan, administrasi kredit atau pembiayaan. Proses pemberian kredit atau pembiayaan merupakan tahap yang harus dilalui oleh nasabah selaku pemohon dan petugas bank selaku penilai. Proses ini harus selalu dilakukan sebelum nasabah mendapatkan persetujuan kredit atau pembiayaan, meliputi 1. Pengajuan kredit atau pembiayaan. 2. Analisis pemberian pembiayaan. Selanjutnya kita ada dokumentasi dan administrasi penyaluran dana, yaitu ada 2, yang 1 dokumentasi pembiayaan. Beberapa jenis dokumen pembiayaan yang harus ada dan didokumentasikan diantaranya meliputi 1. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan. Yang kedua, dokumen kelengkapan umum berdasarkan jenis dan subjek pemohon pembiayaan, perorangan, kelompok, dan badan usaha atau akun official. Yang ketiga, keputusan rapat komite pembiayaan. Yang keempat, dokumen jaminan atau agunan. Yang kelima, dokumen akad pembiayaan serta segala kelengkapannya. Yang kedua, administrasi pembiayaan. Setiap permohonan pembiayaan yang diproses harus diadministrasikan ke dalam buku register pembiayaan yang dibuat secara terpisah untuk setiap produk akad pembiayaan. Seluruh pembiayaan yang diberikan oleh koperasi tanpa kecuali harus dicatat dan dibuktikan secara benar, lengkap, dan akurat. Pihak seksi support pembiayaan atau administrasi pembiayaan membuat data pembiayaan dalam bentuk statistik kolektibilitas untuk kepentingan manajemen pemantauan dan penentu analisis pembiayaan selanjutnya. Selanjutnya kita ada pengawasan penyaluran dana yang berkewajiban memantau dan membina dalam proses penyaluran dana atau pembiayaan, yaitu 1. Akun official yang berkewajiban menjaga agar pembiayaan koperasi kepada mitra harus dapat dilunasi pada waktunya dengan baik. Oleh karena itu, akun official harus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala kepada mitra yang bersangkutan. Yang kedua, pemantauan dan pembinaan adalah suatu cara yang konstruktif agar kondisi usaha mitra menjadi lebih baik, mengarahkan
mengarahkan pengguna fasilitas pembiayaan dengan benar atau tepat guna. Tindakan preventif agar tidak terjadi one prestasi. Terbinanya hubungan silaturahmi yang sehat dan menumbuhkan komitmen mitra dengan koperasi, sehingga apabila terjadi masalah terhadap usaha mitra, akun official akan lebih mudah mengatasinya. Terus yang ketiga, metode pemantauan dan pembinaan dilakukan dengan cara 1. Sekurang-kurangnya melalui hubungan telepon, kunjungan silaturahmi ke tempat mitra atau rumah dan tempat usaha. Yang kedua, mengevaluasi mutasi rekening dan keuangan mitra. Yang ketiga, memperhatikan kelangsungan usaha mitra. Yang keempat, membantu mitra untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, terutama yang berkaitan langsung dengan problem cash flow. Adapun mekanisme dan cara penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan, resiko yang terjadi dari peminjam adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan dalam kesepakatan pada akad. Mekanisme dan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan perselisihan alternatif meliputi 1. Negosiasi, yang kedua mediasi, yang ketiga konsiliasi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.